ya di masjid dan musala secara berjamaah. Kalau laki-lakinya bisa jadi imam, muazin, zikir dan doa nanti. Lalu setelah itu nanti mereka akan mengajar di SD. Kemarin juga mengajar silat. Bagi ada santri yang ikut ekskul wusu, ikut ekskul silat, ekskul ini, mereka ajarkan ke anak-anak SD. Kelompok abang dengan kelompok sama abang tuh Jauh jauh sekali. Ya. Mungkin kalau pakai motor berapa jam, Ustaz? Motor sekitar 4 jam. Sekitaran 2 jam. 2 jam dari kelompok abang dengan kelompok Sabambang. Kalau pakai jalur darat ya. Pakai jalur darat. Jadi kalau karena jauh itu, abang dan teman-teman abang susah untuk membeli perlengkapan masak. Jadi kalau pasar mungkin 1,5 jam baru nyampe pasar. Jadi abang dan teman-teman abang sekelompok abang, sebelum pergi KU, di sanalah kami membeli perlengkapan selama 2 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Santris POV. Hai Sobat Santri yang berada di rumah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga Sobat Santri selalu dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah Sobat Santri, beberapa hari yang lalu nih, abang dan kakak kita kelas 5 baru saja selesai melaksanakan program Khidmatul Ummah loh. Program Khidmatul Ummah, itu program apa sih lah? Kamu nggak tahu? Enggak, aku nggak tahu. Nah, untuk pemahaman lebih lengkapnya, telah hadir bersama kita 2 tamu spesial, Yaitu Ustaz Bambang Haryanto dan Bang Farel Noval sebagai Wakil Ketua Khidmatul Ummah Angkatan ke-21 tahun ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Gimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Seperti kata pepatah nih ya Bang Ustaz, tak kenal maka ta'aruf. Nah kalau gitu marilah kita sebelumnya perkenalan dulu Ustaz. Boleh Ustaz perkenalan diri Bang? Ustaz terlebih dahulu. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama Bambang Haryanto. Pekerjaan sehari-hari guru bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Merangkap menjadi koordinator disiplin dan ibadah di Madrasah Aliyah. Jadi beberapa hari yang lampau diamanahi menjadi guru pembimbing di Khidmatul Ummah yang ke-21 di Kabupaten Damastraya. Begitu Ustaz. Perkenalkan, nama abang Farel Noval, biasa dipanggil Farel. Abang berasal dari Siyunjong dan sekarang ini abang berada di kelas 5 agama 4. Jadi kami manggilnya ini Ustadz Bambang dan Bang Farel. Oke, boleh. Oke. Ustaz, beberapa hari ini kan Ustaz nggak ada kelihatan di sekolah tuh. Karena teman-teman Ustaz pergi program Khidmatul Ummah. Betul. Nah, program Khidmatul Ummah tuh sebenarnya apa sih Ustaz? Iya, sampai Ustadz sama Bang pulang-pulang Khidmatul Ummah agak lebih berbeda. Lebih gelap sedikit. Iya, karena panas ya. Oke. Jadi Ustaz dulu ya. Iya, Ustadz silakan. Oke. Baik, untuk Khidmatul Ummah sendiri, karena kalau saya pribadi bukan berasal dari Parabe ya, maksudnya itu bukan alumni Parabe. Jadi adalah sesuatu yang baru tatkala menjadi guru Parabe, dihadapkan kepada salah satu program yang sangat spektakuler yang jarang digunakan di pondok-pondok lain. Sepengetahuan Ustaz jarang digunakan di pondok lain, khususnya di Sumatera Barat, yakni Khidmatul Ummah. Biasanya digunakan di kampus perkuliahan yang namanya KKN. Kalau di Parabe namanya Khidmatul Ummah. Jadi ini suatu program yang sangat disambut baik oleh masyarakat. Jadi kalau Khidmatul Ummah sendiri karena berasal dari bahasa Arab, khidmah dan ummah. Jadi khidmah ini kalau bahasanya pengabdian. Ummah itu umat. Berarti umat yang dijadi sasaran adalah manusia. Berarti Khidmatul Ummah adalah pengabdian kepada masyarakat, khususnya santri kelas 5 aliyah atau kelas 2 SMA atau kelas 2 man setaranya untuk terjun langsung ke masyarakat. Jadi kalau kami sendiri sudah 3 kali mengikuti program ini menjadi guru pembimbing.
Pertama ke pesisir selatan, kedua ke Solo Selatan, dan yang terakhir baru kemarin ke Kabupaten Damastraya. Destinasinya jauh-jauh tempat pelaksanaannya itu ya Ustaz. Kalau dari yang kami pribadi yang baru 3 tahun di sini, mau masuk 4 tahun, pesisir Solo dan Damastraya, tapi bercerita kepada pembimbing-pembimbing yang lewat, itu tempatnya ada yang ke Jambi, ada yang ke Sijunjung, tempatnya Farel, ada yang ke Alan Panjang, ada juga yang dekat sih, seperti Palembayan, seperti Malalak mungkin. Jadi kebanyakan posisi yang agak jauh di mana santri Parabe ini banyak nyambung ke Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe. Oh begitu Ustaz. Jadi ini Ustaz, santri sendiri turun dalam masyarakat kan Ustaz. Terus berarti di kampung tersebut menetap beberapa lama ya Ustaz ya? Oke, untuk santri sendiri, kalau KKN biasanya kan waktunya sebulan 2 bulan. Ya. Kalau untuk khidmatul ummah 2 minggu, 15 hari. Jadi mereka di sana 15 hari, menginap di sana, beraktivitas di sana selama 15 hari kurang lebih. Tapi bedanya kalau KKN kan ditinggal sama dosennya. Artinya dosen cuma mengantarkan, nanti ketika pulang dijemput. Kalau khidmatul ummah ini yang bedanya. Gurunya nginap di sana, santrinya juga di sana, pergi bareng, pulang juga bareng. Itu asiknya khidmatul ummah. Bersama-sama ya? Bersama-sama gitu. Jadi tujuannya apa tuh Ustaz? Sampai Ustaz kan karena gurunya ikut juga, berarti gurunya meninggalkan keluarga tercinta juga di rumah ya Ustaz ya? Betul. Jadi tujuan khidmatul ummah sendiri mungkin ada beberapa poin yang penting. Pertama, jelas itu adalah bentuk aplikasi ilmu dari santri aliyah khususnya kepada masyarakat. Mereka mengetahui tentang fikih, mereka belajar tentang tauhid, mereka belajar tentang ibadah, mereka belajar tentang pelajaran umum. Jadi pelajaran mereka ini bukan sebatas mereka mengetahui di sekolah saja, tapi harus mereka tularkan juga ke masyarakat. Bagaimana caranya? Ya pertama mereka akan mengajar nanti di SD-SD, nanti mereka akan coba untuk berpidato, kultum, jadi imam, baca zikir dan doa di masjid-masjid. Jadi itu mungkin program-program penting yang mereka laksanakan di lapangan. Tujuan yang kedua untuk khidmatul ummah ini salah satunya adalah promosi sekolah. Jadi masyarakat pun tahu kalau dengan khidmatul ummah ini ada namanya Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe di Bukit Tinggi. Orang banyak tahunya Tawalib Padang Panjang. Tawalib Padang Panjang, tapi ternyata ada juga Sumatera Tawalib Parabe Bukit Tinggi Agam. Supaya lebih dikenal luas. Betul sekali, betul. Supaya lebih dikenal luas di mata masyarakat. Karena Tawalib sendiri yang paling tren di telinga masyarakat adalah Tawalib Padang Panjang. Ternyata juga ada Tawalib satu lagi, Tawalib Parabe Bukit Tinggi Agam. Milik Parabe. Milik Parabe asli. Ya. Jadi kalau menurut Abang tujuan-tujuan tersebut udah tercapai selama melakukan khidmatul ummah tersebut, Bang? Menurut Abang tujuan kami untuk melakukan khidmatul ummah kemarin mungkin sudah tercapai sekitar 95%. Karena respon masyarakat kepada kami itu baik dan tidak ada yang menganggap kami itu menjadi beban di sana. Alhamdulillah. Ya. Dari kegiatan khidmatul ummah itu Ustaz, apa aja tuh program-program yang dari madrasah yang dirutinkan di sana dikerjakan setiap hari wajib itu Ustaz? Oke. Karena ini dengan Indah ya, Indah dan Hasila ya, yang sekarang kelas 4 ya. Karena besok akan khidmatul ummah ini ya, mudah-mudahan ya. Jadi sekedar berbagi. Jadi programnya itu simpel saja. Tentulah ibadah salat wajib 5 waktu itu mereka ikuti ya di masjid dan musala secara berjamaah. Kalau laki-lakinya bisa jadi imam, muazin, zikir dan doa nanti. Lalu setelah itu nanti mereka akan mengajar di SD. Pertanyaannya sekarang, mereka akan aliyah, pesantren. Apa yang mereka ajar di SD? Itu yang jadi tanda tanya bagi masyarakat. Anak aliyah ngajar SD, ngajar apa? Gitu. Mereka bukan sarjana, tetapi ternyata banyak yang mereka ajar. Salah satunya adalah bisa mereka ajar hal-hal yang dasar-dasar agama.
Dasar-dasar agama apakah seperti latihan ceramah, latihan kultum, tahfiz, praktek ibadah, atau kesenian-kesenian. Malah kemarin juga mengajar silat. Bagi ada santri yang ikut ekskul wusu, ikut ekskul silat, ekskul ini, mereka ajarkan ke anak-anak SD. Berarti nggak cuma pengetahuan seperti pelajaran di sekolah aja ya? Ya, Ustaz? ada pengetahuan pedagogiknya, ada juga keterampilan juga di sana. Dilatih oleh santri kelas 5 aliyah. Lanjut sorenya mereka ngajar TPQ, ngajar MDA. Lalu malamnya ada juga mereka ngajar tahfiz. Lalu dilanjutkan setelah maghrib sampai isya mereka kultum. Kultum bergantian sampai nanti solat isya. Lalu setelah itu baru mereka kembali ke posko masing-masing untuk isoma dan istirahat pada malam harinya. Mungkin itu sedikit gambaran kegiatan mereka di lapangan. Di samping mereka juga bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi menyapa, Assalamualaikum Pak Bu, kami dari Parabe, kami ber-KKN di sini. Karena masyarakat nggak tahu khidmatul ummah, jadi disingkat aja dengan KKN dulu pengenalannya. Mungkin itu programnya. Cukup padat ya Indah kegiatannya. Jadi karena kita sudah mengobrol panjang dengan Ustadz, kami mau juga bertanya-tanya dengan Bang Farel nih. Menurut Bang Farel nih, dari kegiatan-kegiatan yang udah disebutkan sama Ustadz Bambang tadi, apa yang Abang rasakan nih selama khidmatul ummah tersebut, keseharian Abang di sana bagaimana? Dan kalau bisa Abang ceritakan juga amalan yaumiyah sama hal yang membuat Abang gak pernah lupa sama kejadian Yang itu. berkesan. Iya, berkesan bagi Abang. Jadi Abang di sana kalau dari subuh ya, kalau bangun tidur tuh sebelum subuh. Jadi kamilah yang mengaji-ngaji sebelum subuh itu teman-teman Abang. Jadi kami yang azan dan kami pula yang imam. Jadi setelah subuh itu kami persiapan mau pergi ke sekolah, dan yang mau makan itu anak cewek yang masak. Jadi tugas kami ialah mencuci piring atau membeli-belikan barang-barang perlengkapan masak keluar. Jadi setelah kami makan, pergi ke sekolah untuk ngajar SD sampai jam sudah zuhur ya Ustaz? Iya, setelah zuhur jam Sampai setelah zuhur setengah 2. Setelah itu pulang, dan jarak Abang dari sekolah tuh sampai 2 kilo perjalanan. Dan Abang dan teman-teman Abang tuh pakai kaki aja. Berarti emang nggak ada transportasi di sana? Nggak ada. Nggak capek tuh Bang? Itulah yang mungkin bagi Abang yang paling berkesan itu ialah ketika Abang dan teman-teman Abang pergi ngajar ke SD, gimana perjuangan yang besar untuk ngajar SD kan. Dan sudah capek-capek dari rumah jalan ke SD 2 kilo perjalanan kan. Tibanya di SD, belum lagi perangai anak-anak tuh, perangai adik-adik tuh yang wajar lah anak SD kan. Terus di sana kami ngajar apa yang kami dapatkan di sekolah, dan alhamdulillah telah diizinkan pula oleh sekolah untuk kami ngajar di sana. Setelah pulang sekolah jam setengah 2, kami pulang, dan langsung adik-adik tuh yang lumayan ramai, sekitar 15 atau 10 orang datang ke rumah Abang kan. Mereka datang ke tempat ke posko. Dan itu agak bisa istirahat. Pasti aja adik-adik tuh yang bang main kita bang, diganggu terus. Pasti istirahat kurang cukup kan, adik-adik tuh ngajak main terus. Bang main kita bang. Adik Abang capek dek, bang main kita bang. Tuh gak bisa tidur Abang tuh, dan teman-teman Abang pasti diganggu adik-adik. Jadi dari pulang sekolah sampai maghrib itu main sama adik-adik. Jadi ke Abang dan teman-teman Abang tuh sambil bermain sama adik-adik, terus sambil mengajarkan ke sopan santun, bagaimana bertata krama. Di sanalah kami ngajar adik-adik itu cara bertata krama, sopan dan santun. Dan kalau setelah jam mau maghrib, kami persiapan mau sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, bawa adik-adik itu semua. Jadi sebelum kami datang ke sana, adik-adik itu pada malas sholat ke masjid.
Jadi timbullah semangat sholat ke masjid itu karena ada abang-abangnya. Di sanalah ngikut abang-abangnya. Jadi Ya, motivasi. Mungkin insyaallah adik-adik yang di Darmas jangan hilangkan kebiasaan itu. betul, Walaupun nggak ada abang-abangnya kan. Iya. Tetaplah tidak merubah kebiasaan yang baik itu seperti sholat ke masjid, ngaji, rajin mengaji, sekolah gak malas. Setelah itu sudah maghrib, kalau pribadi abang, kelompok abang, ada yang tetap di masjid kalau sudah maghrib, ada yang ngajar ke MDA. Ngajar ke MDA sebagian, di masjid sebagian untuk ceramah. Berarti MDA-nya buka malam gitu. MDA emang malam. MDA emang malam. Setelah itu sudah Isya, kami MDA sampai malam sampai jam 9:30-an. Sampai 9:30-an kalau kelompok abang. Berbeda mungkin 9:30 Bambang kan. Setelah itu kami istirahat malam. Dan adik-adik itu kalau sampai malam masih ngajak main. Enggak bosan-bosan. Jadi di sanalah pas kami perpisahan kemarin, adik-adik itu menangis semuanya. Sampai-sampai dikejarlah mobil kami itu dikejar sampai nangis-nangis. Di sanalah kami merasa sedih kan ninggalin adik-adik itu. Dan kami abang dan teman-teman abang belum mau, masih mungkin Ingin menambah hari ya. Masih belum move on betul. sampai sekarang. Ustaz, Ya. kita udah ngobrol panjang tentang khidmatul ummah. Tapi dari tadi kita kayaknya belum nanyain deh Indah. Lokasi khidmatul ummahnya di mana nih sekarang? Yang tahun ini belum. Iya. Yang mana itu? Di Darmas Raya kan Ustaz? Iya, Darmas Raya, Kabupaten Darmas Raya. Cuma lokasi kecilnya belum disebutkan tadi di mana. Iya, di Darmas. Iya. Boleh gitu. tuh Ustaz disampaikan? Oke. Kalau khidmatul ummah sekarang kan yang udah ke-21. Berarti sudah 21 tahun atau 21 kali. Karena kegiatannya sekali setahun ya. Khidmatul ummah berjalan. Jadi khusus kemarin itu khidmatul ummahnya di Kabupaten Darmas Raya, Kecamatan Sitiung, nagarinya 2. Nagari Sitiung dan Nagari Siguntua. Jadi 2 nagari itulah posisi diletakkan santri aliyah kelas 5 untuk khidmatul ummah Kabupaten Darmas Raya. Memang kalau dari segi geografis itu panas, sangat panas. Malah mungkin Farel juga merasakan ya Farel. Panas sekali. Bentol-bentol atau tumbuh-tumbuh di kulit panas, tapi panas di sana disambut hangat oleh masyarakat di sana, disambut hangat dan disambut begitu welcome. Sama dah seperti seorang anak yang pulang ke rumah disambut oleh begitu hangat oleh orang tuanya. Jadi seperti itulah kehangatan masyarakat Nagari Sitiung. Mungkin benar kata Farel, kalau ingin khidmatul ummah lagi di tahun depan, kalau bisa, kalau boleh mungkin di Sitiung lagi lah. Karena saking opennya masyarakat di sana. Itu lokasi dan posisinya. Nah dari cerita abang tadi tuh kan semuanya menarik-narik tuh. Kita jadi nggak sabar juga ya Sila buat KU di khidmatul ummah di tahun depan. Amin. Kira-kira dari semua hal itu tentu ada kendala-kendala yang dihadapi selama di sana, Ustadz, Bang. Apa aja kira-kira kendala yang Ustadz dan Abang hadapi selama di sana? Oke, dari Ustadz dulu ya Farel ya. Kalau dari Ustadz kendalanya ya, itu mungkin jarak saja ya, jarak yang agak jauh. Perjalanannya dari Parabik ke sana sekitaran 8 jam. Kendala yang kedua mungkin dari segi cuaca, panas saja. Kendala ketiga mungkin transportasi. Karena di sana transportasi angkot ini tidak ada. Jadi benar kata Farel, goyang lutut lah tibanya untuk mengakses SD, MDA dan posko. Itu aja mungkin kendala-kendalanya. Tapi selebihnya alhamdulillah tidak ada kendala-kendala yang menghambat program khidmatul ummah selama 2 minggu di Darmas Raya. Pulang-pulang kaki abang sama Ustaz abang Ustaz. Ya, sudah berotot, sudah lebih berotot ya. Dan berat badan pun juga sudah turun. Karena saking panasnya berat badan juga sudah turun. Sekarang kalau dari abang, kendala-kendala yang abang hadapi selama khidmatul ummah boleh diceritakan? Kalau kendala pribadi abang, mungkin kelompok abang dengan kelompok sama abang tuh Jauh jauh sekali. Ya.
Mungkin kalau pakai motor berapa jam Ustaz? Motor sekitar 4 jam. Sekitaran 2 jam. 2 jam dari kelompok Abang dengan kelompok Ustaz Bambang. Kalau pakai jalur darat ya. Kalau pakai jalur darat. Jadi di sana kalau mau cepat ada yang namanya ponton. Iya, ponton. Ponton itu semacam perahu yang berbentuk seperti rumah Ustaz. Iya. Jadi itu berguna untuk nyebrang Batanghari. ya, melintasi Sungai Batanghari. Sungai Batanghari. Jadi di sana bisa naik motor. Itu mungkin bisa Dipangkas cepat dalam perjalanan ya. Jadi kalau karena jauh itu Abang dan teman-teman Abang susah untuk membeli perlengkapan masak. Jadi kalau pasar mungkin 1,5 jam baru nyampe pasar. Jadi Abang dan teman-teman Abang sekelompok Abang sebelum pergi KU di sanalah kami membeli perlengkapan selama 2 minggu. Berarti sudah disiapkan dari Sudah disiapkan. Oke. Asik ya dah cerita tentang khidmatul ummah. Jadi nggak sabar nih tahun besok giliran angkatan kita ya. Amin. Insyaallah. Mudah-mudahan lebih jauh lagi. Mudah-mudahan lebih biar terasa feel-nya berkhidmatul ummah. Betul Ustaz. Nah kalau dari Abang nih, saran Abang untuk angkatan di bawah Abang, adik kelas Abang yang akan mengikuti khidmatul ummah tahun depan, apa tuh kira-kira Bang? Buat adik-adik yang mau ikut khidmatul ummah, yang harus kalian miliki yaitu semangat untuk pergi KU itu. Semangat, wah gak sabar mau KU. Itu yang harus timbul di diri masing-masing. Jadi muncul antusias untuk KU itu sangat besar. Jadi kalau kalian malas buat KU, ngapainlah KU, capek-capek badan aja kan. Itu mungkin nggak kerasa view KU tuh. Jadi timbulkanlah semangat dalam diri kalian tuh untuk KU. Dan kalau kalian KU, pandai-pandailah bermasyarakat. Jadi kalau kalian untuk adik-adik bawah Abang pandai bermasyarakat, mungkin kalian aman di sana. Sangat aman. Karena Abang kelompok Abang kemarin karena pandai bermasyarakat, di sana kami dijamu makan di mana-mana. Pagi dijamu makan di sini, siang dijamu makan di sini. Mungkin kami sehari itu jarang masak karena dijamu makan terus oleh masyarakat. Jadi ini Abang olahraga sama makannya balance ya Bang? Iya. Balance. Oke. Ustaz, Iya, boleh, sila. angkatan kita tahun besok kan Indah ya? Iya. Iya, benar sekali. Kami penasaran ya Ustaz. Apalagi anak-anak angkatan 116 pasti juga penasaran ya Iya, Ustaz. betul. Kira-kira angkatan kami khidmatul ummahnya ke daerah mana? Itu. Spoiler dikit. Oke, mungkin kalau dari pribadi ini Ustaz jawab, mungkin tidak bisa memastikan di mana posisinya karena belum ada juga sih di mana tempat lokasi yang pas dan cocok. Tetapi tetap khidmatul ummah ini melihat tempatnya aman ditempati dan dimasuki oleh santri Parabe. Jadi tempatnya tidak seram, tempatnya tidak horor, dan tempatnya tidak dirawan bencana. Jadi di mana tempatnya nanti mudah-mudahan kita doakan di luar Sumatera Barat. Mudah-mudahan di luar Sumatera Barat. Tetapi kalau nanti di dalam Sumatera Barat, benar kata Farel, dimanapun tempatnya semangat KU itu harus membara. Ya, harus membara. Mudah-mudahan angkatan Hasila dan Indah nanti tempatnya lebih indah, lebih wah, dan kesannya lebih terasa nanti. Amin. Jadi apa tuh Ustaz dari sejauh cerita kita ini? Jadi kesimpulannya apa sih Ustaz nilai-nilai yang harus dimiliki seorang santri Parabe dalam bermasyarakat gitu Ustaz? Oke. Untuk nilai-nilai sendiri dalam bermasyarakat, mungkin Ustaz lebih mendahului dulu kepada nilai-nilai pengetahuan keagamaan yang penting dulu. Jadi santri Parabe memang harus bisa untuk tampil di depan. Seperti ngasih kultum zuhur kan setiap siang kan bergantian di masjid itu. Jadi memang harus dihayati karena akan dipraktekkan di lapangan. Zikir dan doa itu memang harus dihafalkan. Kan kebanyakan kita akan hafalnya bersama-sama. Jadi sekarang besok kita akan dituntut untuk membaca sendiri. Yang ketiga, memang baru terasa di kita, di santri, beratnya jadi guru. Jadi tak kalah di SD,
wah seperti ini loh jadi guru beratnya. Nah, mereka akan jadi guru selama 2 minggu. Jadi memang harus paham secara 100% bagaimana mengabdikan diri kepada masyarakat. Jadi untuk nilai-nilai sendiri di masyarakat, benar kata Farel, memang senyum sapa itu penting. Senyum sapa itu penting. Dan tetap kalau kita yang perempuan, salamannya kepada yang perempuan juga, yang laki-laki kepada yang laki-laki. Karena di tempat kau sendiri ada loh orang yang ginikan tangannya, yang laki-laki ngajak salaman. Jadi dia nggak tahu kalau kebiasaan kita salamannya gini kalau yang bukan muhrim. Jadi itu nilai-nilai pondok yang harus kita pertahankan di masyarakat. Tapi tetap senyum, salam, sapa tetap kita budayakan di masyarakat. Baik, Ustaz. Kalau menurut Abang sendiri bagaimana nilai-nilai yang harus dimiliki oleh santri Sobat Tali Parabe? Kalau bagi Abang, nilai yang harus dimiliki oleh santri kalau KU tuh yang paling penting yaitu, kalau agama ada pasti kan, kalau nilai agama tuh yang paling penting yaitu nilai sosialisasi. Sosialisasi itu sangat penting dalam kalian menyapa masyarakat, beradaptasi dengan masyarakat di sana. Mungkin di sana masyarakat nadanya ngegas kan, dikasih berkecil hati kan, ngegas orang ini ngomong ke saya kan, pandai bersikap. Itu yang paling penting, nilai sosialisasi. Baiklah, Ustaz. Nah, Ustaz, Bang, kan sepertinya udah banyak nih kita saling berbincang-bincang tentang khidmatul ummah. Nah, mungkin ya sudah panjang perbincangan kita pada podcast kali ini. Terima kasih Abang telah hadir. Terima kasih Ustaz. terima kasih banyak, Ustaz. Ketemu di pertemuan selanjutnya. Amin. Baik Sobat Santri, sekian podcast pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, Comment, share, and subscribe untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. syukron. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.